斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 51 Pengalaman Persiapan 5. Xiaoyan menggerakkan anggota tubuhnya, seberkas cahaya melintas di sampingnya, dan wajah tersenyum tua muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terbiasa dengan Old Zan yang muncul seperti ini setiap saat, tapi dia tidak terkejut dan tersenyum. Wah, bakat kultivasi Anda benar-benar luar biasa. Saya tidak berharap untuk mencapai puncak jangka menengah begitu cepat. Jika pil obat itu diberikan kepada orang biasa, mereka mungkin tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Zan Lao berkata sambil tersenyum. Hehe, itu semua berkat lapisan pemurnian Qi ini. Tanpa itu tidak mungkin. Xiaoyan juga tertawa. Xiaoyan sekali lagi merasakan efek lapisan pemurnian udara ini secara mendalam dalam latihan ini. Sesekali, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lapisan pemurnian udara akan muncul di tubuh Xiaoyan dan berpartisipasi dalam proses pemurnian. Tidak hanya milik Xiaoyan kecepatan pemurnian telah sangat meningkat, tetapi poin utamanya adalah kualitasnya telah sangat meningkat. Ngomong-ngomong, Long Yi sudah lama duduk di sana berkultivasi, apakah akan terjadi sesuatu? Xiaoyan menatap Long Yi yang duduk tidak jauh darinya. Long Yi tidak bergerak seperti patung selama beberapa hari, dan Xiaoyan merasa aneh. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kekuatannya masih terlalu kecil sekarang. Butuh waktu untuk memperbaikinya untuk menyerap begitu banyak Danlei. Setelah beberapa hari, tunggu semua Danlei di tubuhnya disempurnakan. Old Zan melambai, Xiu Pao berkata perlahan, Xiaoyan juga mengangguk meyakinkan, dan sekarang dia harus bersiap untuk pergi ke pegunungan Tianmo. Yah, aku akan keluar dari menara dulu, dan aku akan pergi ke pemakaman domain iblis di pegunungan Tianmo. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, dan dia sangat merindukan Xiaoyan untuk maju ke yang kedua bintang Do Kaisar. Siapkan beberapa obat penyembuhan lagi, itu suatu keharusan di pegunungan. Zan Lao mengangguk dan mengingatkan. Xiaoyan mengangguk, dia secara alami menyadari hal ini, dan menghilang di pagoda emas dengan kaget. Sosok Xiaoyan perlahan terbang ke kejauhan. Xiaoyan belum tahu, dan dia tidak tahu apakah uang di benua Doqi dapat digunakan di tempat ini, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Xiaolong untuk bertanya, dan omong-omong, beritahu Xiaolong bahwa dia pergi ke pegunungan Tianmo. Kediaman Xiaolong adalah Aula Pil. Umumnya, Xiaolong tinggal di sana untuk meramu pil atau semacamnya, tetapi dia juga sering keluar untuk berjudi. Berdasarkan ingatan ketika Xiaoli membawanya ke sini, Xiaoyan berhasil tiba di lokasi Pil Palace, melihat bangunan yang sudah dikenalnya, menyeringai, dan perlahan-lahan jatuh ke arah Pil Palace. Xiaoyan jatuh dan mengetuk pintu di luar aula Pil. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar lembut di ruangan itu, ini Xiaoyan, masuk. Mendorong membuka pintu, Xiaoyan berjalan lurus, dan melihat Xiaolong duduk di samping meja, melihat resep kekuningan dengan seksama. Leluhur, Xiaoyan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Xiaolong mengangkat kepalanya dan melirik Xiaoyan dan tersenyum, tetapi ekspresi terkejut langsung melintas di matanya. Napas Xiaoyan benar-benar mengejutkan Xiaolong. Apa yang dia lihat sekarang bahwa Xiaoyan telah mencapai tahap lanjutan dari tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, jika dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiaoyan telah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, dia akan lebih dari terkejut. Xiaolong menatap Xiaoyan, dan bertanya dengan heran, apakah kamu sudah maju ke tingkat senior dari panggung tengah Dou di Bintang 1? Xiaoyan melihat ekspresi terkejut Xiaolong dan tersenyum, dan menjawab, haha, berkat pil obat yang disempurnakan oleh nenek moyang kita, jika tidak mungkin untuk mencapai tingkat lanjutan. Xiaoyan sedikit memuji Xiaolong, memang, ini waktu promosi memang mengandalkan pil obat Xiaolong, tetapi yang lebih penting adalah efek kultivasi khusus dari lapisan pemurnian Qi di Zichen Void Spirit Pagoda. Hanya mengandalkan beberapa pil yang kuberikan padamu. Beberapa kaisar peringkat 1 dan kaisar peringkat 2 dapat ditingkatkan satu tingkat. Luar biasa, nak. Apakah kamu bercerita? Apakah ini aku? Alkimia telah ditingkatkan selangkah lebih maju. Xiaolong tidak percaya, hanya 4 pil obat tingkat kaisar dan 1 kaisar tingkat 2 yang dapat membuat kaisar petarung bintang 1 tingkat menengah maju ke tingkat menengah tingkat tinggi. Dia tidak akan percaya jika membunuhnya. Jika demikian, tidak perlu banyak usaha untuk memperbaiki sekumpulan pil obat seperti itu. Bukankah terlalu mudah untuk dipromosikan? Memang benar aku baru saja menyerap 5 pil obat yang diberikan nenek moyangku dan berhasil mencapai puncak, tingkat menengah lanjutan. Xiaoyan hampir meleset dari mulutnya. Xiaolong menatap Xiaoyan lagi, dan setelah beberapa lama, dia berkata, benarkah? Anakmu benar-benar bukan jenius biasa.
Xiao Long tidak tahu bahwa Xiao Yan tidak dipromosikan dari tingkat menengah ke tingkat mahir, tetapi dari tingkat lanjutan. Dia dipromosikan ke puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, jika tidak, saya khawatir Xiao Long tidak hanya terkejut dan tidak percaya, tetapi langsung menyemburkan darah. Anda harus tahu itu jauh lebih sulit untuk naik dari tingkat lanjut ke puncak daripada dari tingkat menengah ke tingkat lanjut. Saya tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan, ini adalah dunia yang berbeda. Mari kita begini, dalam keadaan normal, jika dibutuhkan 1 tahun untuk berkultivasi dari tingkat menengah ke tingkat mahir, maka dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk berkultivasi dari tingkat mahir hingga puncak. Oke, anakmu selalu mengejutkan, jangan banyak bicara, apa yang harus kamu lakukan denganku, mari kita bicara. Xiao Long berkata sambil tersenyum, keluarga Xiao sangat berbakat, dan dia sangat bahagia di hatinya. Xiao Yan mengangguk dan memberitahu Xiao Long bahwa dia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Apakah kamu akan pergi berlatih sekarang? Xiao Long berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan waktu untuk bersiap pergi, tetapi Xiao Yan menyuruhnya untuk pergi berlatih hanya dalam beberapa hari. Xiao Yan mengangguk, kecepatan kultivasinya di klan sangat lambat. Saya ingin memberitahu orang lain tentang ide ini, saya ingin tahu apakah itu akan disemprotkan sampai mati, dan keterampilan pemurniannya juga sangat perlu ditingkatkan. Yang paling penting masalahnya adalah Xiao Yan sangat penasaran dan merindukan pemakaman domain iblis di pegunungan Tianmo yang dikatakan Zhan Lao. Ada sesuatu di sana yang dapat membuatnya langsung dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 2. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 52 Pengalaman Persiapan 6. Setelah Xiao Yan tiba di benua ini, dia menemukan bahwa kesenjangan antara kekuatan di sini terlalu besar. Dou di setiap bintang dibagi menjadi banyak hierarki. Menengah, lanjutan, puncak, kesenjangan kekuatan antara level ini sangat besar, dan energi yang dibutuhkan antara setiap level sangat besar, dan tidak mudah untuk meningkatkan satu level. Xiao Yan secara alami sangat ingin tahu. Ngomong-ngomong, leluhur, saya tidak tahu apakah mata uang benua Doki masih dapat digunakan di sini. Xiao Yan mengungkapkan kesedihan di hatinya. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan bisa membeli obat penyembuh. Luka adalah hal biasa, dan obat penyembuh adalah barang yang harus disiapkan bagi mereka yang berjalan di pegunungan. Saya menyiapkan barang-barang ini untuk Anda, dan ada 10.000 koin emas di dalamnya, kalau Anda membutuhkannya. Xiao Long mengangguk, dia sudah siap untuk Xiao Yan pergi berlatih. Dengan lambaian telapak tangannya, satu Najim melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil cincin penerimaan dan memeriksanya. Apakah itu obat penyembuhan atau banyak kebutuhan untuk pengalaman? Itu dipersiapkan dengan baik. Xiao Yan tersenyum puas, dengan hati-hati menyingkirkan cincin penerimaan, bangkit dan membungkukkan tangannya dan berterima kasih, terima kasih leluhur. Xiao Long tersenyum dan melambaikan jubah lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu berterima kasih, tetapi kamu harus kembali dalam 1 tahun latihan ini dan menjadi anggota klan. Xiao Long berkata kepada Xiao Yan yang berdiri. Xiao Long berkata, Yan mengangguk, berbalik dan bersiap untuk pergi. Apakah kamu tidak akan pergi ke pegunungan Tianmo sekarang, nak? Xiao Long memandang Xiao Yan yang hendak berbalik dan berkata dengan terkejut. Melihat penampilan Xiao Yan, sepertinya dia akan segera pergi ke pegunungan Tianmo. Xiao Yan berbalik, dia memang berencana untuk berangkat ke pegunungan Tianmo hari ini. Yah, begitulah persiapannya. Ada apa dengan leluhur? Apakah ada yang salah? Xiao Yan mengangguk dan menatap Xiao Long yang terkejut. Xiao Long tersenyum masam. Seseorang yang tidak tahu apa-apa berani bergegas langsung ke pegunungan iblis surgawi. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati setelah masuk. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya pegunungan Tianmo ini? Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu masuk dengan terburu-buru, dan kamu tidak tahu bagaimana orang mati di dalamnya. Xiao Long memutar matanya ke arah Xiao Yan, binatang buas di dalamnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi mereka memiliki tubuh yang sangat kuat di bawah kecerdasan mereka yang rendah, dan kekuatan mereka tidak rendah. Xiao Yan mengangkat bahu seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia merencanakan segalanya di dalam hatinya. Ada sebuah kota kecil di bawah pegunungan Tianmo, dan Xiao Yan berencana untuk pergi ke kota terlebih dahulu, lalu ke pegunungan Tianmo. Ada peta di lapisan pemurnian udara, jadi Xiao Yan tidak bodoh, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang peta itu, jadi dia hanya bisa menunjukkan ekspresi bahwa dia tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anakmu mengumpulkan Chaos Shen Yan, aku ragu, sekarang. Xiao Long menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia merasa bahwa Xiao Yan sangat ceroboh. Bagaimana dia bisa mengumpulkan semua Chaos Shen Yan? Jari-jarinya sedikit ditekuk, dan seberkas cahaya melesat langsung ke alis Xiao Yan, dan informasi tentang Tianmo pegunungan segera tersedia. Pikiran Xiao Yan menunjukkannya satu persatu. Xiao Yan tersenyum canggung, menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih lagi. Segera Xiao Long berdiri dan berkata, ayo pergi, saya akan mengirim Anda keluar dari klan Xiao. Oh, omong-omong, bukankah Kaisar Tua Ming memberi Anda kompas? Anda menuliskan posisi klan Xiao, jika ada bahaya itu bisa diteleportasi kembali dalam sekejap. Xiao Long berdiri dan meluruskan jubahnya dan berkata dengan santai.
Kompas bumi. Xiao Long tidak mengatakan bahwa Xiao Yan benar-benar lupa, benda ini diperkenalkan kepadanya oleh Kaisar Ming di awal, dan itu bisa mengangkut orang ke lokasi yang ditentukan dalam sekejap. Xiao Yan melemparkan cincin itu, dan sebuah batu biru samar muncul di telapak tangannya. Dia menyentuh bahan khusus dari batu ini, dan sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya, dan cahaya dan bayangan muncul di depan mata Xiao Yan. Cahaya dan bayangan ini seperti peta kecil, dengan tanda berputar-putar di tengahnya. Tanda ini direkam di lembah Tianming. Posisi, Xiao Yan segera menempatkan tanda lain pada arah klan Xiao, menarik kekuatan jiwanya dari batu, dan cahaya dan bayangan perlahan kembali ke kompas bumi biru. Ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan menyeringai. Jika dia ingin kembali ke klan Xiao di masa depan, selama kekuatan jiwanya cukup kuat, dia akan dapat kembali dalam sekejap. Setelah menuliskan tandanya, Xiao Yan dengan hati-hati menarik kembali kompas bumi ke dalam ring. Turunkan, ayo pergi, aku akan memberitahu Xiao Li. Dengan tangannya mengembun, cahaya dan bayangan muncul di tangan Xiao Long, dan segera berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari aula pil, tersapu ke jarak. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat metode komunikasi unik Xiao Long. Xiao Long melihatnya di matanya dan tahu bahwa Xiao Yan tidak tahu metode komunikasi yang dia gunakan sekarang. Metode komunikasi menggunakan kondensasi Douqi adalah keterampilan umum dasar di benua Dodi. Tanpa penundaan lebih lanjut, Xiao Long mengeluarkan kompas bumi, dan keduanya menghilang di aula pil. Kedua sosok itu muncul di tempat lain dalam sekejap, dan pusaran besar muncul di depan mata Xiao Yan. Bukankah ini tempat pertama kali aku datang? Ini adalah bagian yang digunakan Xiao Yan untuk datang ke keluarga Xiao untuk pertama kalinya. Jalan ini tidak hanya bisa pergi ke lembah Tianming, tetapi juga tempat lain, tetapi hanya bisa membawamu ke kota Moyun di sebelah pegunungan Tianmo, dan kemudian kamu bisa memasuki pegunungan Tianmo dari sana. Xiao Long menjelaskan kepada Xiao Yan, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 53 mempersiapkan pengalaman 7. Tunggu sebentar, leluhurmu Xiao Li juga ada di sini. Xiao Long langsung berkata. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Xiao Yan dan Xiao Long, dan itu adalah Xiao Li. Leluhur Xiao Li. Xiao Yan buru-buru menangkupkan tangannya untuk menyambutnya. Hari ini, dia pergi ke pegunungan Tianmo. Dia tidak menyangka Xiao Li datang sendiri. Xiao Yan merasa sedikit bersyukur. Melihat Xiao Yan, Xiao Li menunjukkan sedikit cinta. Kamu harus berhati-hati ketika pergi berlatih sendirian, dan kamu harus berhati-hati ketika pergi ke kota awan iblis terlebih dahulu. Kultus iblis Yi juga memiliki beberapa kekuatan di sana. Mereka telah menyerangmu sebelumnya, dan kamu harus memberitahu Xiao Klan saat kau dalam bahaya. Kami akan datang secepatnya. Xiao Li menginstruksikan. Xiao Li mendengar Xiao Yan memberitahunya bahwa ketika Xiao Yan datang, Sekte Iblis Yi menyergap sekali, awalnya mengirim Xiao Long untuk memilih Xiao Yan, tapi Xiao Long sedang dalam perjalanan. Dia pergi berjudi lagi dan meminta seseorang untuk menjemput Xiao Yan atas namanya. Untungnya, orang yang menjemputnya adalah Kaisar Ming, jika tidak, Xiao Yan mungkin telah ditanam di tangan Demon Cult terakhir kali. Sekarang status Xiao Yan di klan Xiao telah meroket, jika jenius seperti itu memiliki kesalahan, klan Xiao pasti akan menderita kerugian besar, jadi Xiao Li juga sangat berhati-hati. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, Xiao Li menatap Xiao Long lagi. Apakah kamu sudah menyiapkan segalanya untuk Xiao Yan? Xiao Li bertanya pada Xiao Long. Xiao Long mengangguk, jangan khawatir, meskipun saya biasanya berjudi, saya tahu bahwa hal-hal ini tidak boleh ceroboh. Xiao Long mengangkat kepalanya dan tersenyum. Xiao Li mengangguk, dia bisa melihat bahwa Xiao Long juga sangat mementingkan dan mencintai Xiao Yan. Oke, kamu bisa pergi sekarang, ingat kamu harus kembali ke klan Xiao untuk menjadi klan dalam waktu 1 tahun, desak Xiao Li lagi. Xiao Yan mengangguk, betapa hebat wajahnya sekarang, keluar untuk mengalami. Bahkan dua tetua klan Xiao yang jarang muncul sangat sering datang untuk mengantarnya pergi. Saya khawatir ini akan menyebabkan banyak fluktuasi di klan Xiao. Leluhur, lalu aku pergi, Xiao Yan akan kembali seperti yang dijadwalkan dalam setahun. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan melangkah ke pusaran air, dan Xiao Long dan Xiao Li di belakangnya juga sedikit khawatir, sangat berbahaya di Disu. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.